Kita tahu Bapak dan Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, kita tahu semuanya bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca adalah sebagai pedoman hidup kita, hudan linnas wal furqan, sebagai petunjuk dan juga sebagai pembeda. Al-Furqan, pembeda yang dari hak dan batil. Kita juga mengetahui bahwasanya Al-Qur'an wajib kita imani. Al-Qur'an wajib kita pegang teguh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima." Al-Qur'an was sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Taraktu fikum amrayni." Nabi tidak meninggalkan warisan. Nabi tidak meninggalkan harta benda, tapi Nabi meninggalkan kepada kita semuanya dua hal. Yang mana dua perkara ini jika kita pegang erat-erat, maka kita akan selamat dunia dan juga selamat akhirat insyaallah. Apa itu Pak kira-kira dua perkara? Ialah Al-Qur'an wa sunnatur Rasulullah SAW ataupun hadis Nabi SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 7 tanggung jawab kita sebagai muslim terhadap Al-Qur'an. Yang pertama, kita mengimaninya, kemudian kita membacanya, kemudian kita menghafalnya, mengamalkannya, mentadabburinya, dan terakhir kita mendakwahkannya. Itulah kita sebagai seorang muslim memiliki tanggung jawab terhadap Al-Qur'an, mengimani, kemudian kita membaca, kemudian kita memahami isi Al-Qur'an, kemudian kita menghafal dan juga mentadabburi, kemudian kita mengamalkan isi Al-Qur'an, dan terakhir kita dakwahkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namunkah kita pernah bertanya, siapa yang menulis ayat suci Al-Qur'an yang kita baca hari ini? Kira-kira siapa Pak? Departemen Agama. Di antara para kitabul wahyi ataupun penulis wahyu, antara para sahabat yang mulia, yang di dalamnya ada sahabat Zaid bin Sabit. Beliau adalah sahabat Ansor. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Zaid masih muda, masih umur 11 tahun pada saat itu. Tapi pada umur tersebut Zaid telah menunjukkan bahwasanya kecerdasan yang luar biasa, semangat menuntut ilmu yang luar biasa dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, dan terbukti. Nah, Zaid pada saat itu bisa menguasai dua bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Ini bahasa Suryani yang bukan Lina Makoli itu ya Pak ya, beda. Ini Suryani kalau misalkan kita baca bahasa Kristen yang zaman dulu, Katolik zaman dulu, dan juga bahasa Ibrani. Menjadi sekretaris Nabi. Gunanya apa? Ketika Nabi meluaskan ajaran Islam, perlu untuk mengirim surat-surat kepada raja-raja, perlu memakai dengan bahasa mereka. Maka ditunjuklah Zaid bin Sabit untuk menguasai dua bahasa tersebut, dan dikuasai dalam waktu kurang lebih sebulan Pak. Ya, saya mondok sudah berapa tahun belajar bahasa Arab ya. Ya masih alhamdulillah sedikit paham. Ya. Ini dua bahasa kurang lebih sebulan. Nah, menjadi sekretaris Nabi. Dan keistimewaan yang lainnya yang dimiliki Zaid bin Sabit adalah sebagai panitia atau sebagai salah seorang sahabat yang menuliskan wahyu. Jadi ketika wahyu turun, pada tahapan pertama pengumpulan Al-Qur'an itu memiliki 3 tahapan Pak. Memiliki 3 tahapan. Yang pertama tahapan pada zaman Nabi. Kedua, tahapan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga pada zaman Utsman bin Affan. Pada tahapan pertama ini, ketika wahyu turun, para sahabat menghafalnya. Karena tidak banyak Pak, tidak banyak sahabat yang bisa menulis dan bisa membaca. Jadi ketika wahyu turun dihafalkan. Fis sudur wa fis sutur.
Fisudur itu dengan bil hifz, dengan hafalan langsung, ataupun fisutur dengan kitabah, dengan menulislah. Ditunjuklah Zaid bin Sabit ya di antara sahabat-sahabat yang lain untuk menulis wahyu. Menulisnya bukan pakai kertas A4, A4 bukan kertas A. Menulisnya menggunakan dengan pelepah kurma, menggunakan lempengan batu, ataupun kulit hewan yang kering, ataupun tulang-tulang yang lainnya. Itu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian tahapan kedua dalam pengumpulan Al-Quran terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, pada saat itu tahun 12 Hijriah, ketika kaum muslimin memerangi kaum Murtadin, kaum yang dipimpin oleh Musalamah Al-Kadzab, nabi palsu, Pak. Jadi pada saat itu para kufar ataupun para qurra itu banyak yang syahid di antara para mujahidin, di antara kufar dan qurra itu banyak yang syahid. Lalu Umar bin Khattab merasa gelisah, merasa khawatir. Para hufaz qurra banyak yang syahid. Atau misalkan tidak dibukukan Al-Quran, tidak dikumpulkan Al-Quran, umat Islam akan terbelakang, akan lupa dengan Al-Quran. Maka dari itu saran dari Umar bin Khattab kepada Abu Bakar untuk apa? Untuk memulai pengepakan ataupun pengumpulan Al-Quran. Ditunjuklah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kata Zaid, demi Allah, jika aku diminta untuk menggeser gunung itu lebih baik daripada aku mengumpulkan Al-Quran. Ini amanah besar, Pak. Amanah besar. Mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran dari pelepah kurma, kemudian dari para hafalan sahabat dikumpulkan, disetorkan kepada Zaid bin Sabit. Ini adalah amanah yang besar. Lalu jadilah satu mushaf ataupun satu Quran disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat, Quran tersebut disimpan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat dan mushaf itu disimpan ke anaknya Umar bin Khattab. Siapa, Pak? Anaknya Umar bin Khattab, Hafsah binti Umar. Nah, tahapan yang ketiga terjadi pada masa Utsman bin Affan pada pengubah dan pengapakan Al-Quran. Tahapan yang ketiga ini ketika tahun 25 Hijriah. Pada saat itu Hudzaifah bin Yaman ketika berangkat berperang melawan Armenia, pada saat itu melihat dengan matanya sendiri perpecahan antara sahabat-sahabat berbeda di dialek baca Al-Quran. Ya. Berbeda pada sahabat ini ketika baca Al-Quran saling menyalahkan. Nah, atas sarannya Hudzaifah bin Yaman, lalu Utsman bin Affan membentuk tim kembali dengan yang di dalamnya terdapat Zaid bin Sabit untuk proses ketiga, tahapan ketiga pengumpulan Al-Quran. Dikumpulkanlah, didatangkanlah mushaf yang tadi ada bersama Hafsah binti Umar, diminta, kemudian disalin kembali, dan Quran-Quran yang lainnya yang tadi dialeknya berbeda dibakar oleh Utsman bin Affan guna menjadikan satu mushaf saja yang sekarang kita baca. Kita bayangkan berapa pahala yang didapatkan oleh sahabat-sahabat tersebut. Masya Allah. Ya, itulah tahapan pengumpulan ataupun penulisan Al-Quran yang di dalamnya terdapat sahabat Zaid bin Sabit yang mengemban amanah besar sebagai sekretaris Nabi dan juga sebagai penulis wahyu. Pelajaran yang kita ambil dari sahabat yang mulia ini bahwasanya kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu harus kita teladani. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, ta'allum falaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah, karena tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Inilah motivasi untuk kita semuanya, bahwasanya kita perlu yang perlu dengan ilmu untuk menjalankan ibadah kepada Allah